Kalau kita ngomongin Tiongkok sekarang, yang kebayang pasti kekuatan global kan? Tapi gimana kalau saya bilang, Tiongkok yang kita kenal sekarang ini itu fenomena yang baru banget loh. Yuk kita bongkar kisah transformasi paling dramatis dalam sejarah modern. Coba deh lihat perbedaannya, mencengangkan banget kan? Dari negara agraris yang terisolasi, sekarang jadi pusat kota metropolis yang futuristik. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini kisah nyata. Transformasi Tiongkok hanya dalam beberapa dekade. Terus pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya sebuah negara bisa loncat sejauh dan secepat ini? Apa sih resep rahasia di balik keajaiban ekonomi terbesar di zaman kita? Ayo, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, cerita ini awalnya bukan soal gedung-gedung pencakar langit, tapi justru soal kekacauan. Yuk, kita mundur dulu ke masa-masa awal era komunis, saat fondasi Tiongkok modern diletakkan di tengah gejolak. Garis waktu ini nunjukin 3 momen penting banget. Pertama, runtuhnya kekaisaran di tahun 1912, lalu berdirinya Republik Rakyat Tiongkok oleh Mao pada 1949, dan, ini yang paling krusial, meninggalnya Mao di tahun 1976. Titik inilah yang membuka jalan bagi perubahan yang super besar. Jadi, di bawah Mao, ekonomi Tiongkok itu terpusat banget. Ada eksperimen-eksperimen besar seperti lompatan jauh ke depan, yang intinya memaksa industrialisasi dan revolusi kebudayaan yang, ya ampun, kacau balau. Hasilnya justru bencana kelaparan dan kekacauan sosial. Intinya, di akhir era ini, Tiongkok masih terperosok dalam kemiskinan. Nah, setelah masa-masa sulit itu, akhirnya ada titik terang. Setelah era Mao berakhir, munculnya satu momen, satu titik balik yang bakal mengubah arah sejarah Tiongkok untuk selamanya. Dan inilah dia, sang arsitek Tiongkok modern, Deng Xiaoping. Visi dia tuh radikal tapi simpel. Kalau mau maju, ya jangan nutup diri. Tiongkok harus membuka pintunya buat dunia. Dan benar aja, tahun 1978, lahirlah kebijakan reformasi dan keterbukaan. Ini bukan sekedar reformasi biasa, ini revolusi ekonomi. Untuk pertama kalinya, pintu Tiongkok dibuka lebar-lebar buat investasi asing, industri, dan perdagangan global. Nah, inilah percikan apinya. Dan hasilnya? Wah, ledakan ekonomi yang dahsyat banget, yang mengubah Tiongkok jadi apa yang kita kenal sekarang sebagai pabrik dunia. Julukan pabrik dunia ini pas banget loh. Coba bayangin aja, perusahaan-perusahaan global dari Nike sampai Apple, semua pada lari ke sana. Kenapa? Ya karena tenaga kerjanya murah dan pasarnya gede banget. Tiongkok pun jadi pusat manufaktur buat seluruh dunia. Ini nih, resep ajaibnya. Pertama, pabrik-pabrik asing masuk. Terus, kota-kota kayak Shenzhen yang tadinya cuma desa kecil meledak jadi pusat teknologi. Lalu, ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, ini pengentasan kemiskinan tercepat dalam sejarah manusia loh. Dan terakhir, infrastruktur modern dibangun di mana-mana. Benar-benar kayak efek domino yang mengubah wajah bangsa. Puncaknya terjadi di tahun 2010. Di tahun itu, Tiongkok secara resmi menyalip Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Ini bukan lagi sekedar kebangkitan, ini adalah penegasan status Tiongkok sebagai kekuatan super global. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Kekuatan Tiongkok hari ini bukan cuma soal pabrik dan ekonomi aja, udah jauh lebih kompleks dari itu. Tiongkok sekarang ini mainnya di liga utama dunia. Mereka jor-joran investasi di teknologi masa depan kayak AI dan 5G, membangun militer kelas dunia, dan memperluas jangkauan global mereka dengan sangat cepat. Contoh paling gampangnya, lihat aja Belt and Road Initiative. Anggap aja ini jalur sutra versi modern, versi abad ke-21. Sebuah proyek infrastruktur raksasa yang bangun jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api untuk menyambungkan Tiongkok dengan seluruh dunia. Skalanya, belum pernah ada yang kayak gini sebelumnya. Nah, kebangkitan Tiongkok ini mau nggak mau menciptakan dinamika baru di panggung dunia. Tiongkok sebagai sang penantang, melawan Amerika Serikat sebagai sang juara bertahan. Inilah yang banyak orang sebut sebagai awal dari persaingan kekuatan besar di abad ke-21. Jadi, nggak peduli dari sudut mana kita melihatnya, satu hal yang pasti. Kebangkitan Tiongkok adalah salah satu transformasi paling luar biasa dalam sejarah. Skala dan kecepatannya itu jujur benar-benar bikin kita terpana. Terus, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kisah Tiongkok ini ngebuktiin kalau dengan resep yang pas, kebijakan ekonomi yang berani, stabilitas, dan visi jangka panjang, sebuah negara itu benar-benar bisa menulis ulang takdirnya sendiri.
Tapi, cerita ini belum tamat. Perjalanan Tiongkok masih terus berjalan, dan seluruh dunia nontonin dengan napas tertahan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kira-kira apa ya babak selanjutnya dari kisah ini?